yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua kembali seperti pada jemaat Mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Mesianik Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Plaza Pasifik Blok A 1357, lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepat di samping Mall of Indonesia. Ikuti juga ibadah penutupan Sabat di Plaza Pasifik dan GKMI Bintaro jam 5 sampai jam 7 malam. Ibadah Minggu Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 hingga jam 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D 7 sampai 8, Jakarta Selatan. Untuk informasi hubungi 021 736 4258 atau 0871 9133 555 atau 0813 813 63555. Ya, shalom hati listener yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan juga gembala dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Dan sementara mendengar siaran ini, Anda dapat mengirimkan komentar atau pertanyaan Anda ke nomor telepon 0812 9912 430 0812 9912 430. Tulis AI, kota, nama dan pertanyaan Anda. Dan sebelum kita membahas topik yang pasti akan memberkati kita semua, kita akan menyapa dulu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom heart listeners dimanapun Anda berada, shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan pada malam hari ini juga saya ingin menyapa Bapak Pendeta Rudi Selat dan istri, pendengar setia dari siaran Akar Ibrani, dan juga Bapak Pendeta yang tergabung di dalam Formak ya. Selamat mendengarkan, dan saya percaya bahwa kita semua diberkati melalui pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan hati listener yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda diberkati oleh siaran ini, Anda dapat memberikan dukungan dengan menghubungi Saudari Happy di nomor telepon 0817 000 8881 0817 000 8881. Baik, dan kita sekarang akan bertanya kepada Pak Ben, topik apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, Pak Ben? Ya, hari ini kita akan bahas satu topik yang akan memberkati kita sekalian, yaitu Ehad, kesatuan Tuhan yang unik. Ehad itu bahasa Ibrani. Apa itu maksudnya? Kita akan dijelaskan dalam siaran ini ya. Kesatuan Tuhan yang unik. Ya, saudara, kita di zaman sekarang ini kita bisa melihat bahwa komunikasi begitu gencar di mana-mana, ada informasi. Dulu kita ada di internet ya, tapi kemudian sekarang sudah berkembang lagi di medsos ya, di Facebook, di apalagi di Twitter, di mana-mana ya, dan juga di YouTube. Ada banyak sekali informasi, dan saya juga mengecek ini di dalam juga WA, WhatsApp, dan ada banyak ya. Kita coba lihat di sana, dan memang di medsos itu kita bisa melihat ada banyak orang ya yang boleh mengatakan atau saya bilang lebih tepat itu menuduh bahwa kekristenan itu menyembah tiga Tuhan, begitu ya.
menyembah tiga Tuhan itu, lalu ya kan apa namanya Tritunggal katanya begitu ya, itu kan tiga Tuhan gitu ya. Jadi itu ada di medsos, ada banyak ya. Jadi saya merasa bahwa ini perlu dibahas di dalam siaran Akar Ibrani, dan memang topik ini yaitu tentang Ehad, kesatuan Tuhan yang unik, secara eksplisit dengan judul ini. Memang ini yang pertama kali. Sebelumnya kita ada di dalamnya, implisit di dalam pembahasan Torah kita ya. Tetapi sekarang kita buat ini topikal, dan supaya kita bisa melihat bagaimana perspektif Akar Ibrani terhadap keesaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa perkataan esa itu dari bahasa Indonesia, itu dari bahasa Sanskerta itu ya. Yeah. Itu Sanskerta. Dan lalu apa esa yang seperti apa? Nah, kalau di dalam bahasa Yunani itu en atau mia ya, itunya satu. Nah, tetapi di dalam bahasa Ibrani itu kita bisa melihat bahwa satu itu ada dua. Yang satu Ehad, yang satu itu Yahid ya. Jadi coba kita lihat bagaimana firman Tuhan atau Tuhan sendiri, atau kita sebut juga firman Tuhan, menggambarkan dirinya. Jadi kita nggak bisa mengatakan menurut si A begini, si B begini. Kita lihat bagaimana firman Tuhan membahasakan dirinya. Firman Tuhan membahasakan diri Tuhan, begitu ya. Bagaimana Tuhan membahasakan untuk dirinya. Itu kita mesti lihat, dan karena itu kita mesti lihat Alkitab, kita mesti lihat pewahyuan dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menyatakan, karena tidak ada yang melihat Tuhan secara mata, secara visual dalam wujud aslinya. Ya. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk manifestasi, tetapi di dalam wujud aslinya tidak ada. Ya. Tentunya karena tidak ada yang bisa memandang kemuliaan Tuhan ya. Kecuali tentunya adalah nanti di dalam ini, kecuali adalah firman-Nya itu sendiri ya. Karena firman itu bukan diceritakan, firman itu adalah diri Tuhan itu sendiri ya. Nah, jadi karena itu kita mesti lihat firman Tuhan, dan untuk itu kita melihat bagian firman Tuhan yang ditulis di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29 ya, saya kira satu ayat itu. Ya, Markus 12 ayat 29. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Adonai Elohim kita, Adonai itu Esa. Ya, saudara, ini adalah satu peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Jadi ini ada catatan sejarah bahwa Yesua didatangi seorang ahli Taurat, dan dia mulai bertanya. Ya, dia memberikan Yesua selalu kalau ditanya oleh orang Saduki atau Farisi, dia selalu memberikan jawaban yang tepat. Lalu orang ahli Taurat ini ahli Taurat ini sebetulnya itu scribe ya, dia yang menulis kitab suci. Dia menulis menyalin kitab suci. Jadi dia kenal huruf-huruf Ibrani, dia mengenal itu semuanya. Lalu dia bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, jadi waktu dia tanya seperti ini, saudara, dia orang Yahudi ya, dia orang penulis kitab suci, scribe atau soferim namanya ya. Maka dia itu mengetahui bahwa di dalam Torah ya, di dalam Torah itu dari 5 buku Mose itu kalau diambil perintah-perintahnya yang disebut hukum itu, maka jumlahnya ada 613. Kira-kira begitu ya, 613. Jadi bukan hanya 10 firman, tapi 10 firman itu adalah garis besar. Kemudian ada rincian yang lebih banyak, itu 613. Nah, karena jumlahnya banyak, maka dia bertanya kepada Yesua, mana yang paling penting? Nah, jawab Yesua ya, tadi sudah dibaca oleh Bu Ira. Yang terutama, hukum yang terutama adalah, dengar hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Adonai Elohim kita, Adonai Ehad ya.
dia mengucapkan itu. Jadi dia mulai dengan pernyataan yang dia kutip dari Ulangan 6 ayat 4, yaitu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yeshua dia mengutip Mose. Dia mengutip yang katanya di dalam ini, dia mengutip Torah sebetulnya ya. Waktu dia menyatakan bagaimana hukum terutama, maka dia mengutip Torah. Karena di dalam Torah itu Tuhan berfirman, dan firman Tuhan itu kekal, dia tidak pernah dihapus. Karena itu saya tidak bisa menerima bagaimana bahwa mengatakan, oh kalau gitu Torah sudah dibatalkan. Never ever, saya katakan ya. Karena Torah adalah firman Tuhan. Bagaimana saudara katanya sudah diganti ya. Pernyataan ini, pernyataan Yeshua Masiah barusan itu basisnya adalah Torah. Kalau Torah katanya sudah dilengserkan, maka ini tidak boleh ada di dalam kitab Injil lagi. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita harus menerima keseluruhan firman Tuhan dari from cover to cover, dari sampul ke sampul, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara lihat di sini bahwa Yeshua mengatakan itu lebih dulu, baru kemudian dia mengatakan dua hukum utama itu ya. Golden Rule, dua hukum utama, hukum kasih, yaitu kasihlah sesama manusia, yang dikutip dari Torah ya, yang diambil dari imamat, kasihlah sama kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, itu yang lebih dulu, itu dari Ulangan 6 ayat 5. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu diambil dari Imamat 19 ayat 18. Jadi dua-duanya dari Torah. Jadi hukum kasih yang ada di dalam Injil dia ambil dari Torah. Jadi kita bisa melihat di sini, kita kesimpulkan bahwa Injil itu keluar dari Torah. Amin. Tanpa Torah tidak ada Injil. Ya, Injil itu datang dari Torah. Ya, jadi hukum kasih itu adalah Torah. Dan jangan bilang, oh Yesus mengajarkan yang lebih tinggi, seperti begitu. Itu hanya adalah excuse untuk seakan-akan Torah itu sudah kurang relevan atau bisa dilengserkan. Tidak benar. Dia mengutip word by word, setiap kata ya itu dia kutip persis seperti ini. Dan Yeshua adalah dia rabi. Karena rabi dia mesti tahu Torah. Nah, saudara, oke, kita lihat di sini bahwa dia kita perhatikan kepada apa yang pernah dia katakan pada yang pertama, dengar hai Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, pertanyaannya di sini, Esa di sini yang diambil diterjemahkan dari Ehad, ya mirip ya, Ehad Esa. Lalu pertanyaannya, Ehad itu apa? Satu yang sebagaimana? Ya, maka Ehad itu dalam bahasa Inggris dulu saya sebut Ehad adalah composite unity, kesatuan composite unity. Jadi di dalam kesatuan itu ada rinciannya, ada rinciannya ya. Jadi composite unity, atau dalam bahasa Indonesia saya bisa mengatakan satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan ya. Nah, lalu pertanyaannya, coba berikan contoh ayat yang bicara pakai Ehad supaya kita lebih ngerti, begitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat itu, kita mulai dari Kejadian. Nah, saudara lihat di sini bahwa untuk menjelaskan ini saya bukan dari Injil, ini adalah Torah. Jadi kalau pengertian nanti saudara katakan, ya ini pengertian kita, itu bukan originally from the gospel, it is from Torah. Ya, saya tunjukkan bahwa kitab suci kita ini satu kesatuan. Jadi jangan bilang kita di bawah Injil dan tidak di bawah Torah. Kita pakai Torah, basis kita adalah Torah. Nah, coba kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, saudara, jadi kita lihat di situ bahwa ini untuk Adam dan Hawa ya. Tuhan menyatakan satu kita bilang satu peraturan, satu hukum
untuk Adam dan Hawa, laki-laki dan wanita. Lalu dia katakan laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Itu perkara menjadi satu daging itu levasar ehad. Menjadi satu daging levasar ehad, atau basar itu flesh ya, ehad itu ehad. Jadi satu daging. Nah, ini artinya bahwa Adam itu pria dan Hawa itu perempuan. Mereka menjadi satu daging, menjadi suami dan istri, itu menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan. Adam itu pria, dia bukan wanita. Sedangkan Hawa itu wanita, perempuan, bukan pria. Itu dia berbeda. Adam dan Hawa itu berbeda, tetapi dikatakan ehad. Ya, saudara lihat di sini. Jadi kita kalau membaca kitab suci, kita lihat dari ini bahasa Ibrani ya begitu. Jadi Adam dan Hawa itu berbeda, ya berbeda. Secara fisik berbeda, secara ini kejiwaan juga berbeda, tetapi mereka menjadi satu. Nah, itu dia dalam ehad itu lalu muncul ada bisa dibedakan begitu. Sesuatu bisa dibedakan di dalam yang namanya ehad. Ini penggunaan ehad di dalam kitab suci saudara dan saya. Itu dalam Torah asli ya, dalam berbahasa Ibrani. Jadi kita mesti lihat hal ini. Nah, kemudian itu itu baru satu contoh bahwa ehad itu adalah composite unity, adalah satu dalam kesatuan. Nah, sekarang kita coba lihat lagi satu contoh yang lain ya, tetap dalam Torah, yaitu Bilangan 13 ayat 23. Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ya, saudara, kita lihat di sana di lembah Eskol dipotong mereka satu cabang setandan buah anggur, ya, setandan buah anggur. Dalam bahasa Ibrani ditulis ve eskol anafim ehad. Eskol itu adalah tandan. Kemudian anafim itu anggur. Kemudian ehad itu satu. Ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Mereka bawa satu tandan, satu saja, cuma satu tandan anggur. Tetapi satu tandan anggur itu ada berapa anggur, pertanyaannya? Banyak anggurnya. Seperti setandan pisang. Ada berbagai banyak sisir di situ. Dalam satu sisir juga ada banyak pisangnya. Nah, itu dia. Pengertian ehad di sini seperti itu. Ya, sudah lihat buah pisang. Lihat itu, ya, satu sisir pisang. Tapi kita lihat satu tandan, karena di sini kita pakai satu tandan. Jadi satu tandan anggur. Sudah pergi ke supermarket, ya, sudah lihat sana satu renceng itu kita bilang ya. Itu satu renceng itu ada banyak anggurnya. Senang dikasih oleh Tuhan, Anda masih bersama siaran Akar Ibrani, dan pada malam hari ini kita sedang membahas satu topik yang menarik ya, yaitu ehad, kesatuan Tuhan yang unik. Karena tadi di awal siaran ini Pak Ben sudah membahas alasannya bahwa karena ada banyak yang orang yang salah mengerti ya, mereka terutama yang di luar Kristen menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen itu tiga ya. Tetapi apakah memang benar demikian? Tadi sudah dibahas, ternyata tidak benar ya. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu ehad, kesatuan Tuhan yang unik. Ya, saudara, jadi kesatuan Tuhan yang unik. Jadi ini ada pemahaman tentang Tuhan yang ehad itu ada di dalam Torah. Tadi kita sudah lihat di dalam Torah, dan Torah itu ditulis oleh Mose. Jadi itu sudah ribuan tahun sebelum Mesias lahir pun itu sudah ada. Jadi bangsa yang pertama yang tahu bahwa Tuhan itu ehad itu adalah satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel. Tidak ada bangsa yang lain. Saya bilang tidak ada bangsa yang lain. Israel itu yang pertama. Dan Tuhan membukakan itu melalui Torah. Jadi waktu kita tahu hal ini, saudara, kita menghargai Torah.
kita menghargai kitab suci kita ya. Tanpa kitab suci kita tidak bisa tahu itu ya. Karena di lingkungan kita lahir di Indonesia dengan animisme, dinamisme. Ya itu dia budaya Indonesia asli itu. Ya, jadi tetapi kita sekarang memegang Torah asli. Ya, Torah aslinya itu Adonai Ehad, Yod-Heh-Wav-He itu Ehad. Nah, oke, saudara, tadi kita sudah lihat ada 2 ayat dari Torah, yaitu Kejadian 2 ayat 24 dan Bilangan 13 ayat 23. Sekarang saya lihat kepada Injil ya. Kita beralih kepada Injil. Kita coba buka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, saudara, ini aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang mengatakan ini? Ini Yesua bilang begini ya. Jadi dia tentu ada perdebatan ya, karena dia lahir sebagai manusia. Jadi orang melihat dia, lu siapa? Siapa dia? Dia manusia. Tetapi kemudian kenapa dia seakan-akan menyatakan atau menunjukkan bahwa dia udah ada sebelum dia lahir. Bahkan Abraham pun bersukacita melihat hari-harinya ya. Itu dalam Yohanes pasal 8. Jadi siapa dia gitu ya. Nah, di sini di dalam pasal ini kita Yesua menegaskan lagi bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ya, di sini dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara, waktu lihat ini ya, kita bisa melihat bahwa Yesua berasal dari Bapa. Jadi dia bukan ciptaan Bapa, dia berasal dari Bapa. Ya, bahwa dia datang sebagai manusia. Kita akan lihat mungkin pada program berikutnya kita lihat bagaimana Rabi Shaul menjelaskan ini. Rabi Shaul ya, dia rabi. Dia bukan Yunani, dia bukan belajar dari Yunani, dia belajar dari guru Rabban Gamliel yang adalah juga yang sangat dikenal itu di dalam Judaism ya, abad pertama. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yesua mengatakan begitu. Dan coba kita lihat ini ditulis, kalau Injil Yohanes tentu ditulis dalam bahasa Greka ya, dalam bahasa Yunani. Tetapi saya ingin selalu mengatakan, walaupun ini ditulis dalam bahasa Yunani, Yohanes itu namanya aslinya Yohanan. Yohanan itu artinya Yoh dengan Hanan. Hanan itu kasih karunia. Jadi kasih karunia dari Yehovah. Ya, dari Yehovah, dari Yahweh. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia. Itu ada arti dari nama Yohanan. Dan dia seorang Ibrani, dia seorang Yahudi. Karena itu waktu dia menulis sekalipun dalam bahasa Yunani, ya, maka dia tetap di dalam benak pikirannya, dalam hatinya itu dia memakai bahasa Ibrani. Ya, tetap pengertian Ibrani itu ada di dalam pikirannya. Nah, kalau itu dilihat dalam bahasa Ibrani, lalu apa? Bagaimana mengucapkannya? Nah, oke, saya lihat Injil dalam bahasa Ibrani, the Lids Gospel, ya, bilang begini, Ani ve'avi ehad anahnu, ya, Ani aku, ve'avi dan Bapakku, ya, anahnu, ya, merupakan kesatuan anahnu, kami, ya, jadi kami ehad gitu ya, aku dan Bapakku kami ehad gitu ya, itu langsung terjemahan langsung. Nah, dalam bahasa Inggrisnya menjadi I and my father. Afi itu my father, ya, akhiran i-nya itu possessive ya. I and my father are one. R, jadi dari perkataan R di sini itu adalah kata auxiliary jamak R ya. Kalau tunggal itu is atau M itu ya. Ya, jadi kalau R itu jamak. Jadi kalau begitu dari perkataan jamak itu, tapi kemudian jamaknya bagaimana? Kalau gitu ada dua, ternyata tidak, tetap satu. R1, I and my father are one. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, nah di dalam bahasa Indonesia saudara nggak bisa dapat ini penjelasan dalam bahasa Inggris atau penjelasan dalam bahasa Ibrani, ya, karena bahasa Indonesia itu satunya cuma satu, tidak punya kata bantu, kata kerja bantu, ya. Jadi dia nggak bisa membuka
pengertian itu lebih baik. Karena itu kita bisa lihat itu dalam bahasa Ibrania, ehad ani ve afi, ehad anahnu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat Bapa itu di surga. Bapa di surga, sedangkan Yesua ada di bumi. Dari situ kita bisa lihat, bisa dibedakan gitu. Bapanya di surga, dia ada di bumi. Dia bisa dibedakan. Tetapi kemudian adalah satu untuk menyatakan bahwa asal dari dia, Yesua, ya, asalnya itu dari dia datang dari surga, dari Bapa. Karena dia adalah firman Elohim yang adalah bersama dengan Elohim dan adalah Elohim. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, selalu itu ayat yang sangat strategis ya. Dan itu cocok dengan Judaism abad pertama. Judaism abad pertama mempercayai bahwa firman itu adalah Elohim sendiri. Firman itu bersama dengan Elohim dan adalah Elohim, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, jadi kita lihat di sini juga ehad itu begitu. Yesua dengan Bapa, ya, saya katakan tadi bisa dibedakan. Ya, yang satu di surga, yang satu di bumi. Ya, beda dong udah. Ya, ya, yang satu itu menjadi manusia, Bapa tidak pernah jadi manusia. Bapa tidak pernah disalib. Jadi jangan ada, karena ada orang-orang yang juga lalu kemudian cara menjelaskannya itu tidak tepat ya, seakan-akan Bapa ya juga disalib. Tidak ada Bapa disalib, tidak mungkin. Ya, tidak ada itu. Kita tolak itu ya. Jadi Yesua waktu dia disalib pun dia posisinya apa? Tuhan atau manusia? Manusia. Ya, Rabi Shaul mengatakan dengan matinya sebagai manusia. Dia mati sebagai manusia, dia bukan mati sebagai Tuhan. Nah, ada orang-orang penulis kidung ya, salah satunya Charles Wesley. Dia tulis My God is died gitu ya. Saya bilang, waduh, ini nggak cocok begitu ya. Nggak cocok sama ayat-ayat yang ada di tulisan Rabi Shaul. Saul bilang bahwa Yesua mati dalam keadaan dia sebagai manusia. Jadi bukan Tuhan yang mati, ya, tetapi Yesua, Mesias yang mati. Karena Mesias memang menjadi korban bagi keampunan dosa. Bapa di surga, dia ada di surga dan dia tidak pernah bersentuhan sama dosa. Ya, tetapi firman-Nya, firman Bapa, firman Elohim menjadi manusia supaya dia bersentuhan dengan dosa, bahkan mati. Ya, mati menjadi korban bagi dosa seisi dunia. Nah, ini perlu dibedakan. Itu perlu dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini adalah waktu dia bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ini adalah sifat ehad. Sama seperti tadi. Suami dan istri, Adam dan Hawa, dia bisa dibedakan, tetapi mereka udah jadi satu keluarga, jadi suami istri, jadi satu kesatuan, nggak boleh diceraikan kata Tuhan. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Juga ini apa tadi anggur. Ya, bisa dibedakan. Kita lihat tandan anggurnya, kita bisa melihat. Kita kasih di sini dikasih nomor juga bisa lihat ada perbedaannya, tetapi itu merupakan satu kesatuan. Nah, sama juga ini dengan Yesua dan Bapa di surga. Nah, jadi kita bisa tahu di situ bahwa kenapa Yesua mengatakan demikian, karena dia adalah firman. Dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Ya, itu jelas sekali. Jadi itu menunjukkan bahwa dia punya hakikat yang sama. Nah, saudara, itu penjelasan tentang ehad. Nah, sekarang di dalam bahasa Ibrani ada perkataan yang lain untuk satu, untuk sebutan satu itu ada istilah yang lain, dan itu adalah yahid. Jadi ada satu yang lain gitu ya, ada pengertian satu yang lain yaitu yahid. Nah, yahid ini itu kita katakan itu dipahami sebagai tunggal. Jadi kalau ehad itu adalah satu dalam kesatuan, maka yahid itu pengertiannya tunggal. Artinya kalau tunggal itu tidak bisa dipecah ya. Nah, di mana ini kita lihat ya? Nah, kita bisa lihat ini kembali dalam Torah, yaitu dalam Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak.
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, ini firman datang kepada Abraham. Supaya ia membawa anaknya yang namanya Ishak itu ke gunung, ya, dan kemudian mempersembahkan, ya. Ini satu ujian, ya. Tetapi itu perintahnya demikian, itu anak itu supaya dibawa ke gunung dan dipersembahkan. Nah, kemudian dikatakan bawalah anakmu yang tunggal, ya, yang tunggal. Nah, kita coba lihat bahasa Ibraninya bagaimana. Di dalam bahasa Ibraninya pakai binka et yekideka, binka et yekideka. Nah, perkataan yekide, ya, yekid itu dari yahid. Akar katanya itu yahid. Jadi yehideka itu satu kata bentukan, ada kata dasarnya itu yahid. Yahid, tapi kemudian anak tunggalmu, kepunyaanmu, ya. Lalu itu menjadi dikasih imbuhan, dikasih ada perubahan bentuk, ya, menjadi yehideka. Tetapi dari yahid. Yahid itu tunggal, jadi anakmu yang tunggal. Nah, ini penting ini. Ya, waktu itu Abraham udah punya anak namanya Ismail. Tetapi Tuhan bilang anakmu yang tunggal. Maksudnya siapa? Yaitu Ishak. Jadi mengapa demikian? Karena di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham, maka anak yang dihitung itu dalam perjanjian, maksud saya, ya, dalam perjanjian itu anak dari istri yang istri yang pertamanya, ya, maksudnya istri yang sah, istri yang bukan hamba, yaitu Sarah. Sementara Ismail itu anak dari hambanya Sarah yang bernama Hagar, ya. Jadi itu di dalam Alkitab tertulis demikian, dan kita terima kebenaran Alkitab, dan itu adalah tercatat dalam Torah dan berbahasa Ibrani yang sudah diberikan 1400 tahun sebelum Mesias lahir. Jadi 14 abad sebelum Mesias, minus 14 abad, ya, bukan tahun 0, ya, tapi minus sebelum tahun 0. Jadi kita lihat di situ ada perkataan yahid itu tunggal, dia tidak bisa dipecah. Nah, sekarang apakah waktu Tuhan menyatakan dirinya, apakah dia memakai yahid atau dia memakai ehad? Ya, nah di sini lalu kita bisa melihat ini satu studi yang menarik, ya. Jadi word study yang menarik, bagaimana Tuhan menjelaskan dirinya. Apakah dia memakai ehad atau dia memakai yahid? Ya, nah, tadi semua yang tadi kita baca, ya, kita bisa melihat yang jelas pada Ulangan 6 ayat 4 itu Tuhan memakai ehad. Dan apakah pernah yahid? Tidak pernah. Jawabannya, seluruh Torah, seluruh kitab suci tidak ada perkataan yahid untuk Tuhan. Tuhan itu selalu ehad. Bahkan tadi Yohanes 10 ayat 30 itu juga ehad, ya. I and my Father are one, itu ehad. Jadi tidak ada yahid. Nah, tetapi saudara, setelah kitab suci ini ada, maka kemudian ada saatnya lalu muncul agama-agama, ya. Muncul agama. Agama itu adalah rumusan manusia. Ya. Jadi dia ingin membaca Alkitab, lalu ingin menyimpulkan sesuatu, lalu dia menyimpulkan sesuatu, lalu jadilah satu agama. Ya. Nah, ternyata di dalam agama Judaism abad 12 ada seorang yang bernama seorang rabi yang bernama Maimonides, ya. Maimonides itu dan namanya kemudian mendapat singkatan, dijadikan singkatan itu Rambam. Rambam ini nama terkenal di dalam Judaism, ya. Nah, Rambam dia menulis 13 pokok iman dalam Judaism. 13 pokok iman yang untuk merumuskan Judaism supaya dia dibedakan dari agama yang lain. Yeah. Nah, gitu, ya. Jadi ini 13 Principles of Faith of Judaism. Jadi Judaism itu lalu agama Yahudi itu dibatasi dengan 13 apa yang dia tulis. Dan harus diketahui bahwa dia mulai abad 12. Jadi Yesua Mesias tidak tahu
ada yang namanya Rambam kalau dari segi garis sejarah. Dia sebagai firman dia tahu. Tetapi dalam garis sejarah dia tidak tahu ya. Karena itu 1200 tahun lebih yang kemudian baru Rambam lahir dan kemudian menulis. Nah, dari 13 pokok iman itu lalu dia pada pokok iman yang kedua itu dia menulis begini. Ya. Dia menulis begini. Saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aku percaya dengan iman yang sempurna bahwa pencipta, diberkatilah namanya, adalah unity, adalah satu. Di sini pakai unity. Waktu dia pakai unity dalam bahasa Ibraninya itu dia pakai yahid. Dia pakai yahid. Dan tidak ada kesatuan seperti yang dimilikinya, dan dia saja yang menjadi Tuhan, yang dulu sudah ada, sekarang ada, dan yang akan ada. Nah, itu di dalam bahasa Inggris kita lihat itu unity, pakai unity ya, diterjemahkan jadi unity. Tetapi di dalam bahasa Ibrani dia tidak pakai ehad, dia pakai yahid. Nah, karena itulah agama Judaism lalu seakan-akan dia boleh saya kira memodifikasi, bahkan merubah istilah ehad yang dipakai oleh Tuhan untuk dirinya sendiri, yang dia firman kepada Mose, itu kemudian dirumuskan menjadi yahid. Sehingga karena itu lalu yahid itu apa? Yahid itu jadi singularity. Sama seperti tadi bahwa Abraham tuh dia punya anak cuma satu, dan Ishak itu tidak bisa dipecah. Kalau dia dipecah, ya mati dia, gitu ya. Nah, jadi dengan begini kita bisa melihat bahwa agama itu yang menjadi rumusan manusia, agama sebagai rumusan manusia, itu tidak sesuai dengan kitab suci. Kitab sucinya jadi ada modifikasi. Nah, kita bisa melihat, karena itu kita lihat di dalam kitab suci ini di dalam Torah dan kitab Rasuli itu nggak ada Tuhan menilai seseorang itu berdasarkan agamanya. Tidak ada. Tidak ada, saya katakan ya. Sampai Wahyu tidak ada agamanya apa gitu ya. Kalau agamanya ini lalu masuk surga, agamanya ini masuk neraka, nggak ada itu. Tidak ada, itu bentukan belakangan. Nah, ini abad 12 ya. Kita lihat lagi abad-abad berikutnya, lalu muncul orang merumuskan kitab suci lalu membuat agama. Jadi agama-agama yang ada sekarang itu adalah merupakan rumusan tertentu dari kitab suci. Sehingga saya bisa bilang begini, bahwa kalau misalnya ada 100 ada 1000 item di dalam satu kitab suci ya, dalam 1000 item begitu, 1000 kita bilang 1000 ayat barangkali begitu ya, 1000 ayat. Lalu biasanya orang mengambil tidak 1000, dia ambil barangkali 500. Lalu dia membuat satu agama. Dia bisa lakukan itu. Bahkan dari satu ayat kita bisa membuat sebuah agama ya. Nah, jadi kita bisa lihat itu sebenarnya satu bentuk yang lebih sederhana, atau satu bentuk singkatan ya dari keseluruhan kitab suci. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena itu tadi kita bisa dengan satu contoh, saudara, bahwa tadinya di dalam Torah itu ehad, lalu sampai di dalam rumusan kok jadi yahid begitu ya. Nah, saya ingin mengingatkan lagi bahwa di dalam Torah tidak pernah Adonai Elohim itu disebut dengan yahid, selalu disebut dengan ehad. Nah, kemudian kita melihat lagi ya, Tuhan juga disebut di dalam kitab suci Ibrani sebagai Elohim, ya. Nah, Elohim itu adalah bentuk jamak. Sekali lagi, Elohim itu bentuk jamak. Eloah itu adalah bentuk tunggalnya, Eloah. Kemudian Elohim itu bentuk jamak. Dari Eloah kalau dipadankan dengan bahasa Funisia itu menjadi ilu ya. Kalau dengan bahasa Arab menjadi ilah. Jadi Eloah itu dalam bahasa Arabnya ilah. Sementara dalam bahasa Ibraninya Eloah. Nah, tapi dalam bahasa Ibrani ada bentuk jamaknya. Namanya Elohim.
Nah, saya tidak tahu itu kalau di dalam bahasa Arab atau ada atau tidak ya, tetapi di dalam bahasa Ibrani ada bentuk Elohim, nah bentuk jamak. Dan Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu sejak Kejadian pasal 1 ayat 1 itu disebut dengan Elohim. Jadi akhiran im itu menunjuk kepada bentuk jamak. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu dia. Jadi Elohim, akhiran im di sana adalah bentukan jamak, akhiran jamak. Jadi di sini kita bisa melihat tetap waktu dia katakan Elohim, walaupun jamak, dia menciptakan itu tetap dia menciptakannya sebagai satu, kesatuan, sebagai satu, sebagai bukan sebagai kelompok, tetapi sebagai satu entitas ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa istilah yang dipakai ini lalu membuat pertanyaan ya, bagaimana ini Tuhan itu menyatakan dirinya itu dengan bentuk jamak. Dalam kitab suci itu dikatakan bahwa Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, kita coba lihat ada ayat ya, kita coba lihat ayat yang lain, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 ini juga menunjukkan bagaimana perkataan Elohim itu dipakai. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara, bahwa di sana berfirmanlah Elohim. Ya, Elohim tadi saya katakan itu di dalam bahasa Ibrani itu bernuansa jamak. Ya. Lalu perkataan Ibrani begini. Vayomer Elohim naaseh Adam besalmenu kitmutenu. Jadi Adam di sini bukan nama ini ya, bukan nama Adam yang itu, tapi ini adalah manusia. Jadi berkatalah Elohim, berkatalah Elohim, membuat manusia. Mari kita membuat manusia, karena ini kitanya memang tidak ada di dalam bahasa Ibrani itu langsung kelihatan dalam bentuk kata kerjanya dengan akhiran nu, besal menu. Jadi marilah kita membuat manusia menurut bayangan kita, besal menu, dan menurut teladan kita, kitmu tenu. Nah, jadi kita bisa lihat sini bahwa waktu Tuhan bicara, lalu dia memakai bentuk jamak, memakai kita. Di dalam bahasa Ibraninya itu pakai Elohim, tapi kemudian pakai bentuk akhiran nu, ya, besal menu dan kitmu tenu. Jadi itu adalah bentuk jamak. Nah, jadi kalau kita lihat besal menu, bayangan kita, itu artinya manusia itu memiliki satu dalam satu degree, dalam satu derajat ya, ada kadarnya bahwa dia itu memang ada bayangannya Tuhan di dalam dirinya. Ya, jadi kalau kita lihat bayangan, kita melihat bayangan, maka kalau orangnya keriting, kelihatan bayangannya juga keriting. Kalau dia hidungnya mancung, bayangannya kelihatannya mancung. Kalau hidungnya pesek juga bayangannya kelihatan pesek ya. Kalau orangnya tinggi, bayangannya juga tinggi. Kalau orang pendek, bayangannya pendek. Nah, itu dia bayangan salmenu. Jadi ada karakteristik yang ada pada Tuhan, itu dia taruh di dalam manusia ya. Jadi kita bisa melihat bahwa manusia itu juga adalah tubuhnya, ada rohnya, ada jiwa, ada tubuh ya, dan kemudian rohnya ini yang kemudian juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang bisa tune gitu dengan Tuhan. Itu adalah besal menu. Kemudian kitmutenu itu rupa kita, jadi teladan. Jadi manusia bisa mempunyai kasih, bisa mengasihi, bisa berbelas kasihan ya. Itu juga seperti Tuhan berbelas kasihan, demikian juga manusia. Seperti Tuhan mengasihi, demikian juga manusia bisa mengasihi. Nah, jadi bayangan itu tidak persis ya, tetapi ada miripnya. Sementara besalmenu, kitmutenu itu adalah
adalah teladan model. Nah, pertanyaannya, waktu Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut bayangan dan teladan kita, lalu pertanyaan begini, dengan siapa dia bicara? Dia bicara dengan siapa? Lalu ada beberapa penjelasan. Nah ini ya, kita lihat dari komentari para rabi, itu dia bilang yang pertama itu adalah plural majestic. Itu adalah bentuk plural majestic. Sama seperti seorang raja, kalau dia mengatakan, dia tidak mengatakan saya, tapi dia mengatakan kami. Misalnya Ratu Elizabeth. Kalau saudara perhatikan, kalau dia pidato, maka dia selalu mengatakan we. Padahal dia sendiri, dia wanita. Tapi dia mengatakan we. Kenapa? Karena dia seakan-akan mewakili satu kerajaan. Memang dia mewakili kerajaan Inggris, ya. Seringkali juga itu gaya itu dipakai oleh kepala negara, ya. Tapi tergantung orangnya. Nah, tapi pertanyaannya begini, kalau memang itu dia itu raja itu selalu memakai istilah we, ya, kami. Apakah di dalam Alkitab ada raja yang begitu? Ternyata tidak ada. Tidak ada raja. Raja Daud, David, Salomo, kalau dia bicara, dia tidak pernah kami. Dia tidak pernah pakai. Jadi kita mesti mengikuti culture-nya Alkitab, bukan culture abad 21 Ratu Elizabeth, bukan. Jadi alasan ini, plural majestic ini diterapkan kepada Tuhan itu tidak firm, ya, tidak pas begitu, ya. Tidak pas. Kemudian ada lagi penjelasan. Oh, dia sedang bicara, Tuhan sedang bicara dengan malaikat. Tuhan bicara dengan malaikat. Nah, kalau Tuhan bicara dengan malaikat, jadi mengatakan marilah kita menjadikan manusia menurut bayangan kita atau rupa kita dan teladan kita. Kalau gitu, itu Tuhan konsultasi dong dengan malaikat. Dia tidak maha kuasa karena manusia yang dibentuk itu adalah bayangannya Tuhan dan malaikat. Nggak cocok, ya. Jadi nggak bisa. Jadi kita tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dia maha kuasa, maka dia menciptakan manusia menurut bayangan dan teladannya sendiri, bukan bayangan dan teladannya malaikat bersama dengan Tuhan. Kalau begitu lalu gaduh-gaduh antara Tuhan dengan malaikat. Tidak. Tapi kita manusia diciptakan menurut bayangan Tuhan dan teladan Tuhan. Karena itu seorang manusia, kalau dia membunuh manusia, dia merusak bayangan Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengatakan di dalam kitab sucinya, dalam Torah, bahwa orang yang membunuh orang itu juga dia dapat mendapatkan hukuman mati melalui pengadilan. Nah, jadi kita lihat di sini, saudara, bahwa melalui istilah yang dipakai dalam kitab suci, baik dalam Ehad maupun dalam Elohim, ya, itu menunjukkan bahwa ada kepelbagaian, ya, ada kesatuan di dalam Tuhan yang satu, yang Ehad. Nah, satu ayat yang terakhir, ya, barangkali kita coba lihat ini bagaimana ini dijelaskan juga dalam perintah dalam amanat agung Yesus HaMashiach dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, saudara, kita lihat di sini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu adalah perintah semua bangsa, ya, di dunia ini. Bukan hanya Israel, seluruh bangsa. Jadikanlah mereka muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu pertanyaannya begini, loh, itu ada 3 nama, kalau gitu 3 Tuhan dong. Saya bilang orang yang tidak bisa baca kitab suci itu harus belajar baca kitab suci. Nah, kalau memang bahasa Indonesia untuk meneliti hal seperti ini, maka kita mesti paling sedikit pakai bahasa Inggris, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada quantity, ada jumlah. Ada kelihatan jumlah, ya. Nah, kalau kita lihat, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, itu namanya cuma 1. Jadi dalam bahasa Inggris, baptize them in the name of
the Father and the Son and the Holy Spirit. Jadi bukan pakai nama the names, ya, name ditambah s belakangnya itu jadi jamak, tidak. Jadi tidak ada banyak nama, cuma satu nama, tapi nama itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesua mengajarkan bahwa membaptiskan orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus cuma satu nama. Artinya apa? Bahwa setelah dia keluar dari baptisan, maka nama itu yang memimpin kehidupannya, dan itu adalah manifestasi nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini adalah satu ayat yang nanti kita bisa melihat itu ada mendapatkan dukungan dari ayat-ayat yang lain. Dan jadi di sini bahwa Matius 28 ayat 19 tidak mengajarkan ada 3 Tuhan. Dia hanya dibaptiskan, semua orang percaya, semua orang Kristen dibaptis dengan satu nama saja, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Dan kita tidak memakai Tritunggal di dalam akar Ibrani. Siaran akar Ibrani tidak memakai istilah Tritunggal karena istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Betul. Tapi kita tetap memakai apa yang tertulis dalam Alkitab, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itulah Tuhan yang Ehad. Ya, haleluya, luar biasa ya. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa anggapan bahwa orang Kristen itu punya 3 Tuhan itu sama sekali salah karena tidak berdasar pada kitab suci ya. Dan tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya melalui ayat-ayat di dalam kitab suci. Dan pembahasan ini juga kita akan lanjutkan kembali nanti pada siaran akar Ibrani Rabu yang akan datang ya. Jadi melalui penjelasan nanti itu heart listeners akan menjadi lebih jelas mengenai kesatuan Tuhan yang unik yang disebut dengan Ehad. Ya, jadi tadi Pak Ben juga sudah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ehad itu adalah satu dalam satu kesatuan. Dan Ehad itu berbeda dengan Yahid karena Yahid itu adalah tunggal. Harta senang yang dikasih oleh Tuhan, waktu jualah yang memisahkan kita. Tiba saatnya bagi kami untuk mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran terus mengawal saudara. Leitraut, sampai jumpa Rabu yang akan datang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku. Shalom.